Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, yaitu tahun rahmat Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita melihat satu kalimat yang luar biasa yang Yesus sampaikan, di mana di dalam bagian akhir ini dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, ini bicara tentang apa? Tentang kasih karunia, bicara tentang anugerah, bicara tentang kebaikan hati Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Bapa lakukan lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pagi yang baik ini kita mau belajar. Lewat firman Tuhan kita mau mengimani bahwa tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun yang penuh dengan anugerah. Tahun yang penuh dengan kasih karunia. Tahun yang penuh dengan kebaikan hati Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di tahun rahmat Tuhan ini, apa yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya? Yang pertama yaitu kita diberikan kabar baik. Di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kata miskin ini dipakai dengan orang-orang yang kecil. Diartikan juga dengan orang-orang yang sederhana. Kata miskin ini diartikan juga dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, secara rohani, mari kita mau belajar bahwa miskin di sini berkaitan dengan apa? Ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu Tuhan memberitakan kebaikan kepada saudara dan saya. Yaitu kebaikannya di mana kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, sekalipun secara lahiriah kita punya segala sesuatu, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang miskin, yang perlu Tuhan di dalam hidup ini. Inilah kabar baik yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, supaya saudara dan saya, kita memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup, bahkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, di dalam tahun rahmat Tuhan ini, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita dapati sebagai orang-orang percaya? Yang kedua yaitu Tuhan akan membebaskan orang-orang tawanan dan orang-orang yang tertindas. Ini yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada banyak hal yang dapat saja membelenggu kita.
Ada banyak hal yang dapat saja menawan kita, yang membuat kita menderita, tidak dapat dengan leluasa di dalam kita menjalani hidup ini. Ada hal-hal yang membelenggu, mengikat kita. Nah, firman Allah berkata di dalam tahun rahmat Tuhan ini, kita akan menikmati pembebasan. Sebagai orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang menderita karena berbagai pergumulan, menderita karena berbagai masalah, persoalan-persoalan hidup ini. Di dalam tahun rahmat Tuhan, kita akan menikmati kelepasan, kita akan menikmati pembebasan, kita akan menikmati kemerdekaan, kita akan menikmati kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam kita melangkah di tahun 2026 ini, yakinlah bahwa ada tahun rahmat Tuhan yang akan Tuhan lakukan, kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang ketiga, apa yang akan kita dapat di dalam tahun rahmat Tuhan? Yang ketiga yaitu apa? Kita akan melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Mungkin secara lahiriah kita bukan orang yang buta, tetapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, di dalam tahun rahmat Tuhan, kita percaya kita akan melihat hal-hal yang besar. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yakinlah bahwa dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, ada banyak hal yang luar biasa. Ada banyak hal yang dahsyat yang akan kita saksikan, yang akan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memperhatikan kita, bagaimana cara Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Dan kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami sekalian. Kami naikkan syukur kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.